ولا رضا ولا أقدر أشبه الله. أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجات الجنة ويقدم ثواباته بدعاء وحسنات ويعفو بنا بجاهه وينفعنا بهم ويعيد علينا الملكات وأسرار والأنوار معروض وفاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. رأينا أحمد محمد وعطاء الله سكننا لوصول وفرعون الله يولي درجات الجنة وكتبت ربنا الله وصلت ويحفظنا بالجاهلين ويعين علينا بملكات وأسرار والمال والمحمد الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور الألباب. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأحباب وعلى آله وأصحابه الأنجاب. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mau berhenti. Allah ini tidak henti-hentinya Allah melimpahkan rahmatnya.
Tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kebaikan demi kebaikan untuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu alangkah hinanya, alangkah tidak mengertinya, alangkah jauhnya orang yang hidup di tempat yang dimiliki Allah, mereka merasa dan melihat ada yang terputus di dalam hidup ini. Berputus asa dengan rahmat Allah. Merasa tidak ada pertolongan Allah untuk kehidupannya, tidak ada. Rasa ini kalau masuk ke hati kita, tanda syaitanlah yang masuk ke pikiran dan hati kita. Orang yang beragama saja sudah kenal sama Allah saja. Kalau ada masalah, mereka akan mengatakan masalah ini akan selesai. Kenapa? Karena sudah punya Tuhan. Tapi orang kalau tidak punya pegangan dan tidak punya Tuhan, mereka bingung dengan masalah, bagaimana ya masalah ini. Tidak ada jalan dalam hidup ini. Sempit dunia ini. Wah, semuanya jadi masalah. Yang tidak bermasalah pun jadi masalah. Tapi orang yang sudah bertuhan, melihat ada Allah, ada Raja yang menciptakan dunia sejagat raya ini, apapun berhadapan di hadapannya, dia akan bilang, ini kayaknya akan selesai juga masalah ini. Jadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, kita ini benar-benar hamba yang dimuliakan, bukan cuma dimuliakan dengan mulut. Atau Allah cuma memuji kita, enggak. Memang ada setiap hari Allah tidak putuskan rahmat ini kepada kita. Setiap saat, setiap detik itu ada rahmat Allah. Kulla yaumin huwa fi syan. Setiap hari ada sesuatu yang baru. Maka hamba Allah, orang yang kenal sama Allah, orang yang sudah tahu dengan Allah, mereka merasakan derasnya rahmat Allah. Mereka merasakan anugerah Allah yang terus meliputi semua kehidupan manusia ini. Semua jagat raya ini, debu, semuanya bergerak sekarang ini, suara dari anugerah Allah Jalla Jalaluh. Maka terjadilah apa yang terjadi, yang kita lihat, yang kita dengar, semuanya muncul dari anugerah Allah. Itulah kemarin kita dengarkan perkataan Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari, untuk dari awal kita hidup, dari awal kita menjalankan apapun, langsung kita sudah serahkan sama Allah. Sudah, dari awal sudah. Tinggal menjalani saja. Apapun langsung diserahkan dahulu kepada Allah. Sisanya kita menjalani hidup ini yang sementara ini. Di bulan ini kita masuk bulan Sya'ban. Sya'ban ini diambil dari kalimat asy-syi'bu. Tempatnya berkumpul sesuatu itu asy-syi'bu. Lembah dinamakan syi'bu, kenapa? Karena lembah ini tempat ngumpulnya air. Dari gunung-gunung turun ke lembah. Karena berkumpul kebaikan di bulan ini, terkumpul hasanat di bulan ini, maka dinamakanlah bulan ini bulan Sya'ban, bulan yang terkumpul kebaikan. Lihat, Rajab Allah kasih barokahnya, Rajab khusus. Sya'ban Allah kasih, dibuka benar pintu rahmat ini. Nabi Muhammad meminta keberkahan bulan Sya'ban ini supaya selamat kita hidup. Jadi kita harus minta. Kita tahu di bulan ini ada rahasianya.
Kita dapatkan bocorannya dari Nabi Muhammad bahwa bulan Sya'ban ini ada rahasia keberkahan. Dan Nabi Muhammad meminta, kalau sudah Nabi aja mau barang ini, bagaimana kita tidak mau? Harus kita pikirkan ketika lagi makan, duduk di tengah rumah, apa ya ada isinya? Isi dari bulan ini apa sampai Nabi Muhammad minta-minta? Aku harus banyak ibadah supaya aku tahu isinya. Mungkin dengan kita sekarang sudah meminta-minta dan mau tahu apa isi dan keberkahan bulan Sya'ban, nanti kita lihat keberkahan dan buahnya itu muncul di dalam kehidupan anak istri kita, keluarga kita, kehidupan kita. Di dalam bulan Sya'ban ini ada satu hari, namanya bulan malam nisfu Sya'ban. Malam yang Allah curahkan rahmatnya. Allah subhanahu wa ta'ala memang tunjuk malam itu untuk mengabulkan segala hajat hambanya. Jangan kita sia-siakan besok ini. Besok malam Jumat. Jangan pernah kita lepaskan. Ini ad-du'a silahul mu'min. Doa ini senjatanya orang mukmin. Orang dulu ada apa-apa berdoa. Nabi Muhammad ngajarkan kita berdoa. Ada apa-apa berdoa. Dan tidaklah Nabi Muhammad bergerak kecuali sama doa. Mau makan doa. Mau masuk masjid doa. Doa semuanya. Karena memang doa ini senjata kita. Kita ini lemah. Kita hamba, apa yang harus kita miliki? Apa yang kita miliki? Tidak ada yang kita miliki. Semuanya milik Allah. Jadi banyak-banyaklah berdoa karena hidup ini pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita bingung-bingungkan semuanya itu kalau diberi Allah tidak bingung lagi sudah. Tidak ada lagi bingung-bingung. Mau bingung apa lagi? Kalau sudah diberi sama Allah, yang susah jadi gampang. Yang tidak masuk akal jadi masuk akal. Karena diberi sama Allah. Cacing, tidak bisa kita hidup dalam tanah. Tapi cacing bisa hidup dalam tanah, bisa nikah, bisa bahagia dalam tanah. Bisa punya anak dalam tanah. Bisa hidup. Kenapa? Karena Allah mau. Kita bilang tidak bebas, tidak enak digepit sama tanah di ini. Dibilang cacing, aku lebih senang tinggal dalam tanah. Allah bisa menyenangkan cacing di dalam tanah. Allah bisa menyusahkan Namrud yang tinggal di istana. Tinggal di istana 400 tahun dia jerit, aduh ya Allah, gara-gara masuk binatang. Satu saja binatang masuk di telinganya. Nah, sudah kesusahan, istana hilang. Bukan seperti istana, seperti kuburan. Dibilang tidak ada gunanya istanaku sebesar ini. Sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Di bulan Sya'ban yang penuh rahmat ini jangan kita sia-siakan. Bulan ini bulan rahmat. Bulan ini bulan yang penuh berkah. Bulan ini bulan yang Rasulullah nisbahkan bahwasanya syahrul Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban ini bulanku kata Rasulullah. Ini kalau sudah ngomong begini ada rahasianya Rasulullah ngomong gitu. Tapi manusia banyak sibuk dengan rahasia dunia. Mau tahu kesalahan orang mau. Mau tahu rahasia Nabi Muhammad. Padahal ini Nabi Muhammad punya rahasia besar. Yang mana rahasianya akan menyelamatkan kita. Dengan kita tahu rahasia yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tidak sia-sia hidup kita. Kita untung. Dulu ada pelepah pohon korma. Pelepah pohon korma ini pohon. Tidak dipakai oleh Nabi Muhammad. Dulunya dipakai, akhirnya tidak dipakai. Kenapa? Karena dibuat mimbar yang baru supaya lebih tinggi, supaya lebih kelihatan. Orang-orang lebih memandang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memakai mimbar yang baru terdengar di
Di masjid suara tangisan bayi. Tapi sahabat bingung dari mana nih suara tangisan. Dan mereka melihat sepertinya dari pelepah pohon korma ini. Tapi mereka ragu Nabi Muhammad turun dari mimbar. Dari mimbarnya turun mendengarkan. Dan memegang pohon korma tersebut, dipegangnya sampai diam suara tangisan itu. Ya Rasulullah, korma ini menangis. Ya, dia menangis karena berpisah dengan aku, karena tidak dipakai lagi. Kalau aku tidak turun tadi, dia akan menjerit terus sampai hari kiamat. Ini satu pohon korma. Pohon korma ini karena cinta dengan Nabi Muhammad, tinggalnya di mana? Tinggalnya langsung di sorga. Pohon ini ada hubungan dengan Nabi Muhammad, langsung tinggal sorga. Gunung Uhud, gunung yang cinta dengan Nabi Muhammad, langsung apa? Langsung tinggal di sorga. Nanti kita ke sorga ngelihat ada gunung Uhud. Kenapa gunung Uhud ini bisa tinggal di sorga? Karena cinta dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini makhluk yang sempurna, yang istimewa, yang akan mengangkat derajat kita. Walaupun kita tidak nabi, walaupun kita bukan rasul, kita bisa duduk di kedudukannya para nabi. Kita bisa duduk di kedudukannya para rasul. Sebab apa? Sebab cinta dengan Nabi Muhammad. Almar'u ma'aman ahab. Manusia ini nanti tinggalnya di akhirat dengan siapa yang dia cintai. Ada seorang badui. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu sedang berkhutbah, dia bertanya, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapan hari di kiamat ya Rasulullah? Hidup ini akhir sudah. Pusing dengan dunia ini mungkin ya. Hidup ini berakhir kapan ya Rasulullah? Diam Rasulullah. Habis khutbah Rasulullah nyari mana badui tadi. Yang menanyakan kapan hari kiamat. Ana ya Rasulullah. Engkau? Apa yang kau siapkan? Madza a'datta laha? Ya Rasulullah. Aku tidak punya banyak puasa ya Rasulullah. Aku tinggal di dunia ini tidak banyak beribadah sholat ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Aku sayang kepadamu ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah diam dan menjawab, kalau begitu anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti di akhirat akan Allah bangkitkan, akan Allah kumpulkan bersama orang yang kau cintai. Sampai Sayyidina Anas mengatakan, wallahi demi Allah, kami tidak pernah bahagia setelah kami mendapatkan nikmat iman dari Allah, melebihi daripada bahagianya kami mendapatkan hadis dan kejadian ini. Bahwasanya dengan kami cinta kepada Nabi Muhammad, kami akan tinggal bersama Nabi Muhammad. Kalau kita hidup di dunia ini belum bisa cinta dengan Rasulullah, rugi kita setelah kita mendengarkan banyak cerita. Kalau akal kita sehat, pasti kita akan mau mencintai Nabi ini. Dibayar sama Allah dengan sorga kita. Duduk bukan di sorga biasa, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi kita sibuk mencintai ini dan itu. Memikirkan ini dan itu, sibukkan, fokuskan untuk mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di bulan Sya'ban ini turunlah perintah Allah juga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Wahai makhluk semesta alam ini, wahai orang-orang yang beriman,
Sallu, bersalawatlah kalian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja berselawat dengan Nabi Muhammad. Allah saja menjadikan Nabi Muhammad kekasihnya. Kok kita tidak mau menjadikan Nabi Muhammad kekasih kita? Rugi benar. Jadi siapa yang kita cintai dalam kehidupan dunia yang sementara ini? Kecintaan ini akan membawakan kita bahagia, menjadikan kita hamba yang beruntung. Pohon saja cinta sama Nabi, Allah bilang masuk surga. Cinta sama Rasulullah, selamat. Tambah lagi urusan dunia ini. Orang dulu melihat mantunya merenung di rumah, tidak bisa kerja. Cucunya bingung menghadapi kehidupan. Nah, si Kait memanggilnya. Cuk, mau selamat hidup, deketi Nabi Muhammad. Nah, mau selamat hidup, kamu harus punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Ini rumus keselamatan hidup. Dari zaman ke zaman, dunia sampai akhirat, penyelamat semesta alam ini adalah Nabi Muhammad. Orang kalau sudah kenal sama Nabi Muhammad, namanya orang ini orang yang akan diselamatkan sama Allah di dunia dan di akhirat. Dan kita juga jangan bingung-bingung, bagaimana aku mau menyelamatkan keluargaku, dunianya, akhiratnya, menghadapi fitnah dunia ini. Kenalkan anak istri kita dengan Nabi Muhammad. Suruh dia baca sholawat setiap hari. Perhatikan, punya hubungan enggak dia dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak punya hubungan, ya Allah. Tapi kalau punya hubungan, insya Allah. Dipelihara sama Allah yang punya dunia sejagat raya ini. Memang Allah sudah rumuskan Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai kekasihku Muhammad kecuali anugerahku untuk semesta alam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad kepada semua hambaku, Allah yang perintahkan. Nabi Muhammad malu, tak mau. Tapi Allah yang perintahkan, katakan kepada semua makhlukku. Kalau mereka benar-benar cinta kepada aku Allah, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuhu. Jadi tanda kita ini cinta kepada Allah, harus ada tanda zahirnya. Apa itu? Mengikuti jejak Rasul. Tidak ada jalan lain. Orang yang nyembah Allah, orang yang mau dekat sama Allah, harus ngikut Nabi Muhammad. Harus cinta dengan Nabi Muhammad. Itulah tanda-tanda yang dimunculkan di dalam kehidupan mereka. Al-Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam ini menyebutkan, Mastaudi'a fi ghaibis sarair zahara fi syahadatil zawahir. Segala sesuatu yang tersimpan di dalam hati manusia dari iman, dari petunjuk, dari hidayah, dari cinta dan lain-lainnya, itu akan muncul di dalam kebiasaan sehari-harinya, di dalam dirinya. Orang-orang yang beriman, hatinya bersih, tingkah lakunya kelihatan. Orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang tersimpan di dalam hatinya? Kalau memang Allah bilang kau cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Allah, maka mereka akan mengikuti jejaknya Nabi Muhammad. Orang-orang yang cinta kepada Allah pasti mereka mempunyai amal zahir yang bagus. Ada orang bilang kami ini fulan itu beb lidahnya aja. Ya, lidahnya aja senang mencaci, hatinya bersih. Tidak bisa ya. Orang yang senang lidahnya mencaci, lidahnya kotor, lidahnya seperti kebun binatang, namanya hatinya seperti kebun binatang.
Karena segala sesuatu yang disebutkan oleh Imam Ahmad tadi, segala sesuatu yang ada di dalam hati itu akan muncul di zahir manusia tersebut. Kalau hatinya busuk, lidahnya busuk biasanya. Kalau hatinya kotor, lidahnya kotor. Itulah ada seseorang yang hobinya mencaci, menghina, marah. Pada satu saat, orang ini datangi gurunya, dibilang, guru, lidah saya ini memang kotor. Tapi hati saya ini baik, dibilang. Baiklah, kata si guru. Setiap engkau mau marah, orangnya pemarah. Setiap marah, setiap mau menghina, kau ambil paku, kau pukulkan paku tersebut di dinding. Sudah. Setiap dia marah, dia pukulkan paku tersebut. Setiap marah sudah sampai penuh di rumahnya paku. Dia bilang, guru, sudah aku amalkan. Dan rumahku sekarang penuh dengan paku, dibilang. Sekarang kau ambil paku itu. Diambillah paku tersebut. Sudah kau ambil? Sudah guru, sudah kau ambil. Bagaimana? Apakah selesai? Sudah tidak ada lagi paku? Sudah tidak ada lagi. Tapi kau lihat masih ada bekasnya kan? Bekas lubang paku itu banyak. Iya ada bekasnya. Begitulah. Ketika engkau melemparkan cacian, hinaan, mulutmu itu. Yang kau bilang hatimu bersih. Sesungguhnya orang yang mendengarkannya sakit. Walaupun kau sudah meminta maaf, engkau cabut itu paku, bekasnya masih ada. Tidak bisa. Jangan kita main ngomong-ngomong saja, oh hatiku ini bersih, hatiku tidak seperti apa yang kau omongkan. Sesungguhnya ada bekasnya. Bekasnya ini bisa bikin hancur dinding tersebut juga. Maka dari itu, ingat tidak ada lagi bahasa. Yang di zahir lidah kita ini lain sama yang di hati. Sesungguhnya yang muncul itu biasanya ada di dalam hati. Maka berhati-hatilah kita. Kita disuruh berhati-hati itu supaya apa? Supaya menjaga segala sesuatu yang tidak baik itu supaya tidak muncul. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memelihara hati kita juga. Berkat kita menjaga zahir kita, hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga omongan kita menjaga perilaku kita, menjaga kebersihan kita. Akhirnya Allah bersihkan juga hati kita. Karena yang muncul itu biasanya terbitnya dari hati. Orang yang senang kebersihan biasanya hatinya bersih. Orang yang tidak senang dengan keributan biasanya hatinya tidak ada penyakit hati. Tapi kalau ada orang senangnya ngomongin orang, syiror, orang yang paling jahat kata Rasulullah SAW di dalam umat ini siapa? Orang-orang namam, orang-orang yang tukang ngadu domba, senang orang ribut. Senang lihat orang berantem, ini diadu, mulutnya ngadu domba. Wah, aku tidak begitu maksudku, maksudku tidak begitu. Akhirnya dia adu domba orang-orang. Dan senang orang berpecah belah, dibuatnya perpecahan terus. Jangan sampai orang ini saling sayang menyayangi. Inilah syiror hadhil ummah. Orang yang paling jahat di dalam umat ini adalah orang yang senang ngadu domba, dan senang memecah belahkan manusia. Ketika muncul sesuatu ini tanda orang ini tidak baik. Oh aku baik, dibilang. Aku ini orang yang baik, aku ini orang yang santun, tapi tingkah lakunya tidak santun. Di zaman sekarang banyak yang membuat alasan-alasan ini. Alasan ini sudah banyak. Paling bagus di zaman fitnah adalah diam. Ya. Jangan membuat sesuatu yang tidak baik yang akan menjadikan fitnah. Maka dari itu perbaiki hati kita, dan tanda orang yang baik itu zahirnya baik. Tanda orang hatinya baik, lidahnya baik. Tanda orang yang
tidak senang keributan itu lidahnya tidak hobi ribut. Kalau sudah lidahnya ribut terus ini orang-orang hobi ribut. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia ketika mereka sudah bisa menjaga zahir lisannya. Hari ini kita cukup dengan satu perkataan daripada Imam Ahmad Ibn Athaillah Sakandari, yaitu bahwasanya kita disuruh melihatkan batin kita dengan sesuatu yang muncul di dalam zahir amalan kita, menunjukkan iman kita, menunjukkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dengan amalan kita. Tidak bisa kita katakan zahir kami jahat tapi hati kami baik. Zahir kami ini hitam, sebenarnya hati kami putih. Kita harus menunjukkan zahir kami putih dan hati kami putih. Bagaimana mau mengetahui hati kita putih? Dengan menunjukkan zahir kita putih. Mudah-mudahan berberkah majelis hari ini. Mungkin Al-Faqir langsung mau pulang ya. Dan saya minta maaf semuanya, insya Allah kemarin kita umroh dan sudah sampaikan salamnya sama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diundang semuanya sama Allah untuk bisa berhaji atau umrah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.